Bayangkan ini, seorang yang rajin beribadah, jujur, dan selalu berdoa, hidupnya justru penuh kesulitan. Sementara itu, orang yang terang-terangan menolak Tuhan, malah hidup makmur, sukses, dan dihormati. Pernahkah kamu berpikir, kalau Tuhan benar-benar ada, kenapa kenyataannya seperti ini? Pertanyaan ini sering muncul, bahkan menjadi alasan banyak orang mulai meragukan agama. Mari kita lihat realitanya. Umat Islam yang beriman tersebar di berbagai negara, tapi sebagian besar justru berada di posisi tertindas. Lihat berita dunia, Palestina terus digempur, Uighur di Xinjiang ditekan, dan di banyak negara mayoritas Muslim, kemiskinan dan konflik seakan tak pernah berhenti. Sementara di sisi lain, negara-negara sekular seperti Amerika, Jepang, atau Jerman justru memimpin dalam teknologi, ekonomi, bahkan militer. Mereka punya kekuatan yang membuat dunia tak berkutik. Sekilas, ini seperti bukti bahwa bentuk kasih sayang Tuhan itu tidak ada. Orang yang beriman dibiarkan sengsara dan tertindas di dunia. Tetapi orang yang tidak percaya Tuhan diberikan kehidupan yang layak di dunia. Apakah benar kasih sayang Tuhan itu tidak ada? Ataukah yang sebenarnya malah Tuhan itu tidak ada? Tapi, apakah benar sesederhana itu? Bayangkan sebuah hukum sederhana, cinta dan kebencian. Jika kamu benar-benar cinta pada sesuatu, kamu akan mengusahakannya dengan sungguh-sungguh. Kalau kamu membenci sesuatu, kamu akan menjauhinya, bahkan memeranginya. Allah menciptakan dunia ini dengan hukum yang tetap. Kalau sebuah bangsa cinta pada ilmu, mereka akan belajar, meneliti, dan berusaha keras. Maka Allah memberikan hasil dari usaha itu, apapun keyakinan mereka. Sebaliknya, jika sebuah umat membenci ilmu, malas berpikir, hanya pasrah tanpa usaha, maka mereka akan ditinggalkan oleh kemajuan. Masalah kita adalah cara berpikir. Banyak dari kita beriman tapi berhenti di ritual. Berdoa tanpa berusaha sungguh-sungguh. Bangga dengan sejarah kejayaan Islam tapi enggan meniru pola pikir para ilmuwan Muslim dulu. Sementara negara-negara sekular, walau mereka tidak percaya pada Tuhan, mereka taat pada hukum sebab akibat yang Allah ciptakan. Mereka cinta pada ilmu, teknologi, dan kerja keras. Dan Allah yang Maha Adil memberikan hasil sesuai usaha, bukan sekedar identitas agama. Ini bukan berarti Tuhan tidak ada. Justru sebaliknya, realita ini adalah tanda bahwa hukum Allah bekerja dengan sempurna. Kesuksesan mereka bukan karena mereka ingkar, tapi karena mereka menggunakan akal dan ilmu yang Allah titipkan pada manusia. Keterpurukan kita bukan karena iman, tapi karena kita salah memahami iman itu sendiri. Kejayaan Islam dulu bukan hanya karena kita Muslim, tapi karena kita menggabungkan iman dengan akal dan ilmu. Ketika umat Islam berhenti berpikir dan hanya pasrah, maka sunatullah mengambil alih, yang bekerja keraslah yang memimpin. Jadi, kalau kita ingin melihat umat ini bangkit, kita harus kembali pada hukum cinta itu. Cinta pada ilmu, cinta pada kebenaran, cinta pada usaha, dan cinta pada Allah dengan cara yang benar. Kalau tidak, kita akan terus jadi penonton dalam panggung dunia. Jika kamu merasa video ini membuka wawasanmu, dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kita terus belajar bersama.